Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, hari ini saya akan melayani dari jam 5 sampai saya capek begitu. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa ibadah di sini, saya tadi bertanya sampai kapan Pak? Oh bebas waktunya, lawang nggak ada yang ibadah pertama, ibadah kedua. Bapak Ibu, hari ini saya akan melayani ya tadi kalau dibilang kan Bapak Ibu bisa pulang 6.40, tapi sudah ada YouTube-nya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dengarkan lagi apa yang kira-kira perlu untuk supaya Anda mengerti. Nama saya Aruna Wirjologito. Kalau Anda tahu nama Aruna siapa Aruna? Selama saya hidup saya juga aneh dengan nama saya. Jadi Anda nggak usah aneh sama saya juga aneh sama nama saya. Karena selama saya hidup cuma ada 5 yang mirip. Pertama PT Aruna Records. Sudah tutup perusahaannya, sudah tutup nih. Di Jakarta, sudah tutup. Yang kedua PT Aruna Tour and Travel, sudah bangkrut perusahaannya. Ketiga adalah Astro Aruna TV kabel dari Malaysia, udah nggak ada juga. Wah. Yang keempat GBI Aruna di Bandung. Nah itu gembalanya rekan baik saya, tapi ya kehendak Tuhan berkata yang berbeda dan beliau meninggal pada waktu COVID. Pak David Cakra meninggal. Nah yang kelima itu yang mirip sama saya, Aruna Irani pedangdut dari India. Wah Aruna itu artinya apa toh Pak? Aruna itu artinya adalah matahari. Jadi Bapak Ibu mengerti. Nama saya mirip dengan Simpson. Bapak Ibu tahu Simpson itu artinya adalah matahari. Jadi Simpson sama saya artinya namanya adalah sama tapi kelakuannya beda. Nah Bapak Ibu, nah kalau kita melihat perkembangan hari-hari ini saya tinggal di sebetulnya daerah Depok ya Bapak Ibu. Jadi saya dengan Jakarta tuh cuma beda 200 meter. Tapi ya apa boleh buat, toh Jakarta juga sudah bukan ibu kota lagi kok nanti ya. Nah Bapak Ibu, saya tinggal di Jakarta dari tahun 91 saya ke Jakarta, 91 ke Jakarta, dan 2003 saya pindah ke Depok. Saya punya 1 istri dan satu-satunya, gitu ya. Saya punya 1 anak wanita perempuan dan kelihatannya cuma dia 1. Jadi kami melayani Tuhan dan kebetulan hari ini istri saya itu ada di Semarang. Nah Bapak Ibu, makanya nanti malam saya kembali ke Semarang. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita untuk kita belajar. Anda bisa mendengar lagi ibadah yang pertama tadi dari YouTube, Anda dengarkan, tapi saya akan bawakan yang berbeda atau ya. Kalau sama ya nanti sama pulang, habis semua. Bapak Ibu, kita akan mengerti bahwa Tuhan hari-hari ini mengajar pada Anda dan saya sebuah konsep. Dan Tuhan itu memberikan pengertian yang mungkin bagi Anda berbeda cara pandangnya dengan Tuhan. Saya kalau membaca Alkitab di tempat itu saya melihat satu persatu, wah ini dahsyat nih. Tuhan itu memilih 1 orang. Saya percaya Tuhan sayang semua Anda dan saya. Tuhan sayang semua orang di tempat ini, amin. Tuhan sayang semua orang dan Tuhan itu punya maksud yang baik untuk semua orang. Tetapi kalau Tuhan punya 1 rencana, dia pilih orang. Dia pilih orang. Nah, Anda harus mengerti pemilihan. Jadi kalau saya ingin jadi orang percaya dan hidup sebagai orang Kristen, Tuhan buka pintu. Semua orang bisa jadi. Tetapi untuk 1 maksud Tuhan, Tuhan memerlukan orang-orang yang khusus yang dipakai oleh Tuhan. Nah kalau Anda mengerti kisah ini, tentu saja kisah ini Anda bisa dapatkan bahwa Alkitab mencatat ada banyak hal di mana Tuhan mengadakan 1 maksud yang besar atas orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita buka dulu sebentar firman Tuhan, kita buka dari 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus, Bapak Ibu gak usah buka Alkitab, di sini mak langsung lihat ke depan saja, gak usah lihat ke kiri atau kanan, karena nanti kalau Anda buka itu seret, kalau ada WA masuk, wah repot Anda. Duririt, buka gak ya? Buka gak ya? Ini sambil khotbah nih, dengar khotbah, buka gak ya? Buka aja klik. WA dari mantan pacar. Wah, repot itu. Dek, siang ini Koko ada di Temanggung. Nanti malam Koko akan kembali ke Semarang, besok pagi ke Jakarta dan langsung pulang lagi.
bisa nggak siang ini kita makan malam bersama? Bukan apa-apa dek, cuma ya melihat situasi hari-hari ini sepertinya kita sudah lama tidak ketemu. TXGBU. Wah mantap loh. Anda mulai, waduh, ini khotbah terus khotbah. Keringetan mundur, keringetan. Mau jawab apa enggak ya Bapak Ibu, itu kalau sudah terjadi seperti itu, susah nanti urusannya. Oleh karena itu, HP-nya masukkan saja ke dalam tas, nonton di depan saja, di situ ada 1 Korintus 2 ayat 7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang dan sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi Bapak Ibu apa tadi? Kemuliaan. Saya tuh membaca ini, kok rasanya ada yang salah ya di situ ya. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan, itu. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Anda akan mengingat semua kemuliaan bagi namamu, untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya bagi Tuhan. Tetapi kalau kita membaca ini 1 Korintus 2, tertulis disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kok apa enggak salah ya? Paulus tulis itu ya. Ternyata Tuhan itu dibalik semua itu Tuhan berikan Anda hikmat. Hikmat Tuhan itu ajaib. Tapi cirinya hikmat itu adalah tersembunyi 2 rahasia. Hikmat yang tersembunyi itu bagaimana? Bapak Ibu kalau tersembunyi itu Anda harus mencari. Dan dibutuhkan tenaga, dibutuhkan waktu. Sebuah effort yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa mencari yang tersembunyi. Dan tidak semua orang bisa menemukan yang tersembunyi. Nah, kalau Anda berkata hikmat Tuhan itu susah ya, apa mengertinya bagaimana? Memang susah karena hikmat Tuhan tersembunyi. 1. Tetapi kalau Anda bisa dapat hikmat Tuhan, Anda nggak punya passwordnya, Anda nggak bisa buka loh Bapak Ibu. Karena itu hikmat Tuhan adalah rahasia. Tersembunyi, yang kedua rahasia. Sehingga kalau Anda mendapatkan, Anda nggak bisa buka, jadi masalah juga di sana. Nah, hikmat yang tersembunyi dan rahasia itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang ingin melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu, itu yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam Kolose 2 ayat 3, Kolose 2 ayat 3, firman Tuhan, kita baca sama-sama, Kolose 2 ayat ketiga. Wah, sebab dalam dialah tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Ternyata semua hikmat yang tersembunyi itu ada di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebagaimana seharusnya hamba Tuhan bicara hari ini, saya juga mau berkata pada Anda, baiklah kita punya waktu, kita gunakan waktu kita untuk mencari Tuhan dan mengetahui Dia dan mengenal perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Sebab Anda mengerti bahwa hikmat itu akan membuat Anda untuk melakukan segala sesuatu tepat dengan cara Tuhan, walaupun engkau tidak mengerti. Nah, bicara mengenai hikmat, saya tuh melihat bahwa di Alkitab, Tuhan mengadakan seseorang, memilih seseorang dengan maksud tertentu. Itulah sebabnya kalau Anda melihat di sini, saya akan berikan beberapa contoh yang luar biasa bahwa Tuhan dengan hikmatnya diberikan pada seorang supaya terjadi sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemilihan di Alkitab, nama orang, nama laut, nama sungai, nama desa, nama kota, nama selat, nama tanjung, semuanya termasuk angka di Alkitab ada artinya. Tapi kalau membaca Alkitab itu ada artinya semua. Karena sebuah tempat yang pakai nama itu ada maksud Tuhan di sana, engkau harus mencari dan melihatnya. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah kisah. Orang itu adalah seorang muda, dia ini adalah seorang rabi, namanya Rabi Saul. Saya memanggil seperti itu, Anda mengerti dengan nama Paulus. Nah, Rabi Saul itu masih muda. Kisahnya begini. Ada sebuah tulisan yang saya nggak ngerti betul apa tidak ya, tapi saya melihat ya mungkin ada benernya juga. Paulus itu pernah bertemu secara fisik dengan Tuhan Yesus tidak? Gitu ya. Itu pertanyaannya. Lalu dibahaslah dalam tulisan itu. Katakan bahwa Paulus mungkin pernah bertemu Tuhan Yesus. Di kisah apa ketemunya? Bapak Ibu pernah membaca kitab suci, ada tulisan seperti ini. Pada suatu hari
Tuhan didatangi oleh seorang muda yang kaya dan bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Tuhan memandang dia dan berkata, oh gampang, engkau lakukan 10 hukum Torah. Anda menyembah Tuhan, tidak mengatakan yang salah tentang Tuhan, hormati orang tuamu, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, dan semuanya. Lalu orang itu berkata, aku sudah melakukan itu semua sejak masa kecilku. Masa di mana itu masa kecil berarti hari itu sebelum dia menjadi seorang rabi Sanhedrin. Paulus adalah seorang Sanhedrin, Bapak Ibu, Anda mengerti. Kalau Anda melihat kok bisa ya Paulus itu menulis soal pernikahan, Bapak Ibu Anda jangan kaget. Pak, bisa bahasa Jawa Pak? Bisa. Jadi kalau Anda jangan ngerasani saya Bapak Ibu. Saya bisa bahasa Jawa, yang ngoko bisa. Bahasa Jawa sama nulis Jawa Bapak Ibu. Masih bisa saya nulis Jawa. Yang kedua saya bisa berbahasa Sunda. Gitu ya. Kok bisa gitu? Karena ayah saya adalah dari Jawa. Gitu ya. Mami saya Jawa Barat. Konon katanya dulu orang Jawa jangan menikah sama orang Jawa Barat kan gitu katanya dulu. Tapi mereka menikah dan saya bisa di rumah saya pakai bahasa Indonesia, di sekolah saya pakai bahasa Jawa dan di rumah lagi saya juga bisa pakai bahasa Sunda. Bapak Ibu, Paulus itu berkata, aku sudah melakukannya. Paulus seorang Sanhedrin. Orang Sanhedrin harus menikah. Paulus menikah loh Bapak Ibu. Apakah karena dia bertobat diceraikan istrinya atau istrinya mati muda, saya nggak ngerti. Tetapi yang pasti Paulus itu menikah. Makanya Paulus bisa bercerita mengenai esensi pernikahan itu dalam sekali. Bapak Ibu yang berkata sama saya, oh Paulus juga menikah tapi hebat ya bisa menulis soal pernikahan. Oh enggak, Paulus menikah. Bapak Ibu teruskan ceritanya. Sejak masa mudaku, aku sudah melakukan semua yang kau katakan tadi. Lalu Tuhan memandang pada orang ini, kan Tuhan tahu orang ini kaya dan masih muda. Dia berkata, oh kalau begitu gampang. Semua yang kau punya, engkau jual. Lalu engkau bagi-bagi sama orang miskin. Setelah itu engkau ikut aku. Firman Tuhan berkata mencatat dalam sebuah ayat, maka pergilah orang muda tersebut dengan hati yang sedih sekali. Nah, cerita orang muda ini yang melakukan firman Tuhan perfect 100%, Anda bandingkan dengan kisah Paulus, dia mengatakan, aku Paulus orang Israel asli, berasal dari suku Benjamin. Anda ngomong Benyamin ya? Benjamin. Nah itu yang benar, Benyamin. Jangan Benyamin, nah itu yang lain. Kalau itu ya ada tambahkan Sueb, beberes. Benyamin, ya, Benyamin. Ya. Jadi ada orang zaman sekarang karena digabung sih ya, ngomongnya susah ya. Benyamin, bukan Benyamin ya. Oke. Bapak Ibu, dari suku Benyamin. 2, untuk hukum Taurat aku tidak bercelah. Wah bagus banget ya. Karena dia seorang Sanhedrin yang duduk di pemerintahan. Bapak Ibu dari mana orang Sanhedrin itu? Tinggalkan ini dulu, kita lihat ke sana, kita nulis-nulis dulu. Ingat ini masih lama Bapak Ibu, masih lama. Telepon dulu, telepon. Yang mau dijemput, Anda telepon dulu. Nih, saya waktu untuk telepon. Mas, ketoi suwi Mas. Iki pendeta ini dari Jakarta, mbok sopo ki. Anda telepon dulu. Engko jemputnya jam 09.00 wae. Itu. Kalau nggak tahan nunggu di sana, masuk aja Mas, gitu. Nah, bisa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini menarik. Sanhedrin, nah ini saya ingat Sanhedrin, kita jelaskan Sanhedrin dulu. Adalah merupakan satu kelompok dari tua-tua Israel yang duduk di mezbah untuk mereka, jumlahnya nggak banyak, sedikit saja, tetapi mereka berkuasa penuh dengan fatwa, gitu ya. Jadi sebuah fatwa akan mereka diskusikan dan menjadi sebuah fatwa. Ucapannya adalah ucapan yang pasti. Siapa anggota Sanhedrin? Sanhedrin itu diduduki oleh 2 kelompok. Kelompok pertama adalah Saduki.
Kata Saduki berasal dari kata Zadok. Zadok adalah seorang imam. Anda tahu imam itu kan dari keluarganya Harun. Dari keluarga Harun, imam yang besar dijadikan sebagai seorang tokoh. Dan waktu zaman mendekati zaman mau dibuang, Israel dibuang habis waktu itu. Imam yang terakhir yang memimpin bernama Zadok. Jadi nama Saduki itu berasal dari Zadok dan keturunannya. Jumlahnya nggak banyak, sedikit saja. Tapi kemampuannya, wow itu besar Bapak Ibu. Jumlahnya kecil dan mereka sangat pro sama orang-orang Romawi. Zadok tuh. Sudah pro sama Romawi, jumlahnya kecil dan mereka dilindungi oleh Romawi. Dan mereka punya gaya yang berbeda dengan pengajaran. Yang pertama, tidak percaya malaikat. Yang kedua, tidak percaya orang mati bisa bangkit. Saya juga aneh, di Taurat ada tapi mereka nggak percaya. Kenapa? Karena mereka mengalami pembuangan setelah itu di masa Israel. Tapi mengerti ya? Jadi mereka tidak percaya malaikat. Wah, kalau Anda ngomong malaikat ada Zadok di sini, marah dia Zadok. Yang kedua, dia tidak percaya orang mati bangkit. Itu anggota Sanhedrin. Yang kedua anggota Sanhedrin adalah orang Farisi. Farisi adalah orang tua-tua. Farisi, kalau Anda mengerti, sering tulis dengan nama ini. Perushim. Im, kalau bahasa di Alkitab, im artinya banyak. Seraf satu, serafim banyak, gitu ya. Kerub satu, kerubim banyak, ya. Iim anaknya banyak. Nah, jadi banyak tuh, banyak semuanya, Bapak Ibu. Nah, Perushim itu siapa Pak? Farisi itu siapa? Orang-orang yang mendalami kitab Torah dan menyalin kitab Torah. Bapak Ibu, Anda kalau mengerti orang Yahudi, wah itu agama yang paling jelimet, sulit sekali. Hari itu nulis kitab Torah, disalin tuh. Gak ada fotokopi, gak boleh fotokopi, ditulis. Tulisan Ibrani tidak pakai ayat. Tuh, satu. Tulisan Ibrani tidak ada huruf kecil, tidak ada. Tulisan Ibrani tidak pakai tanda baca. Ada kan gampang tuh. Buka bilangan sekian, ayat sekian, cek dapat. Buka kitab ulangan sekian, ayat sekian, dapat. Karena pakai pasal, pakai ayat. Tetapi Bapak Ibu mengerti, dalam tradisi aslinya, satu, ditulis tidak pakai pasal, tidak pakai ayat, dan tidak pakai huruf besar, huruf kecil, tidak pakai tanda baca. Ayo bayangkan tuh. Itu nulisnya dicatat satu-satu tuh. Makanya orang lagi menulis gini, dijaga. Ada berapa orang, ada yang nulis, ada yang jaga. Kenapa? Pada waktu dia menulis, dia tidak boleh tertidur. Kalau dia tidur, gitu, terus mimpinya porno, lewat Bapak Ibu, pasti meninggal tuh. Susah banget ya Bapak Ibu ya. Tapi ya ada orangnya, namanya Sofer Torah, menulis gitu. Tidak pakai ayat, tidak pakai pasal. Kalau Anda, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita pada huruf ke 1003. Sampai ini jam 9, nggak ketemu tuh. Pulang semua. Lah Anda mau tahu gimana Bapak Ibu mencarinya? Nah, itulah orang-orang Perushim. Orang-orang Perushim melihat ini bangsa setelah pembuangan, kembali lagi, berubah. Budayanya berubah, tipe orangnya berubah, takut sama Tuhan juga berubah. Mereka melihat orang-orang ini mulai membuat gaya sendiri. Mereka harus ini, tambah gaya, tambah banyak. Dan mereka berkata, ayo marilah kita kembali kepada Torah yang benar. Lalu Perushim ini menamakan diri Perushim, mereka diam dan tidak menjamah hal-hal duniawi. Mereka masuk untuk belajar Torah yang benar. Awalnya benar Pak, benar, Perushim itu bagus banget. Tetapi waktu mereka belajar dengan benar, ini jadinya.
Orang ini kehilangan kasih mula-mula. Akibatnya jadi hakim. Dia bilang, salah kamu salah nih, dosa nih. Dia banyak nunjuk orangnya dan mengatakan dirinya benar. Makanya Tuhan katakan ini adalah kelompok orang dalam masa Tuhan Yesus yang paling dilawan Tuhan Yesus. Karena Perusim akhirnya menciptakan sebuah pola Talmud. Talmud itu adalah hukum yang hari-hari dari mulut ke mulut. Gitu ya. Bapak Ibu, Torah misalnya, hari Sabat harus lakukan toh, harus lakukan. Tetapi orang Perusim mengerti, hari Sabat boleh jalan enggak? Boleh. Dihitung langkahnya, sekian langkah. Gitu. Nah, sekian langkah itu enggak ada di Torah, adanya di tulisan orang Farisi ini. Talmud adanya. Bisa mengerti ya? Itu adalah anggota Sanhedrin. Tapi dua anggota ini ribut, ini musuhan, yang ini nggak suka yang ini, orang sudah jadi pemimpin agama malah kita orang Romawi. Wah, ini kan benci Romawi nih. Bapak Ibu, ini dua ribut, makanya mereka berdua menambah banyak anggota supaya kuasa suara mereka itu berwenang untuk nanti menjadi tokoh di Sanhedrin. Tetapi tokoh Sanhedrin yang saya tahu adalah banyak orang Saduki. Itulah cerita dari Paulus. Dan Paulus, nih ada Paulus ini. Paulus. Siapa guru besar Paulus? Pak Bambang? Oh bukan. Gamaliel, ya itu guru besar dari Paulus, Gamaliel. Nah Paulus itu adalah orang yang sangat terdidik sekali. Dari cerita Paulus ini, aku seorang Israel dari suku Benyamin, aku melakukan ini, aku melakukan ini. Dari cerita itu dikatakan dari segi iman pada Torah, aku tidak bercacat. Wah, dia berani ngomong begitu. Nah, kata tidak bercacat itu sama dengan kata-kata orang muda tadi. Jadi kemungkinan besar Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita mulai khotbahnya. Ini baru mulai sekarang Bapak Ibu. Ya, oke. Kita buka Kisah 9. Wah, ini Kisah 9 bagus sekali nih, Kisah 9. Judulnya bagus, Pertobatan Rabi Saul. Bapak Ibu, Saul itu masih muda dan dia ingin mendapatkan pangkat yang tinggi di Sanhedrin. Apa yang dia buat? Bapak Ibu pernah ikut geng motor? Loh, pernah ikut, bukan siapa yang ikut, enggak, saya tanya pernah ikut gitu. Enggak ada, saya juga malu angkat tangan. Bapak Ibu begini, kalau Anda ikut sebuah tempat kriminal, saya mau tanya, bagaimana caranya seorang bisa dapat pangkat yang tinggi di geng kriminal? Gampang. Anda harus membuat kejahatan yang paling tinggi. Makin Anda jahat, makin kriminal Anda. Paulus tahu kisah ini. Dia masih muda dan dia ingin jabatan yang tinggi. So, Paulus ini melakukan tindakan yang brutal. Dia hajar orang Kristen, dia basmi orang Kristen, masukkan penjara, dibunuh, dianiaya. Paulus tokohnya. Dan Paulus meminta surat dari Sanhedrin, supaya dengan surat itu Paulus bisa pergi ke kota-kota dan melakukan aniaya. Bapak Ibu, Paulus mengerti bagaimana caranya menjadi orang terkenal yang ada di situ. Dan hari itu, ayat 3 dikatakan, Paulus sedang naik kuda ke Damsyik, Damaskus, naik kuda tuh. Tiba-tiba firman Tuhan berkata, Kisah 9 ayat 3, sudah dekat kota Damsyik, cahaya memancar dari langit dan mengelilingi Paulus. Paulus kaget, jatuh ke tanah. Wah. Lalu terdengarlah suara. Suara yang didengar itu berupa guntur. Duar. Hanya Paulus yang bisa mendengar apa itu gunturnya. Berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Bapak Ibu tanya, rangsang itu apa toh Pak? Garangsang itu adalah merupakan tonggak kayu atau besi yang tinggi begitu. Dan biasanya dipakai untuk menghalangi binatang buas. Dengan galah rangsang itu binatang buas
Dekat sekali kena dan tidak mau dekat lagi. Bapak Ibu tahu kenapa gajah itu kan diikat kakinya? Gajah diikat. Halo? Oh ya, masih ya. Diikat, gajah diikat. Anda tahulah gajah kalau mau lepas pasti lepas lah. Tapi kenapa gajah kalau diikat dengan rantai tidak bisa lepas? Kenapa? Bapak Ibu, karena waktu kecil gajah itu diikat dengan rantai. Waktu diikat gajah itu mau lepas. Gak bisa lepas. Gajah mencoba 4-8 kali dan gak bisa lepas. Gajah berpikir, oh jadi kalau diikat tali ini gak bisa lepas. Makanya sampai gajahnya tua gak pernah lepas dari tali itu. Itu yang dibuat. Nah, cerita itu, Galarangsang itu terjadi. Hari itu Galarangsang dipakai untuk menghindari binatang buas datang. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam kawanan domba. Galarangsang itu. Jadi Bapak waktu Saulus jatuh, duar. Saul, mengapa engkau menanya aku sukar bagi mengenal Galarangsang? Anda pikir Rabi Saul itu diam aja? Enggak. Rabi Saul mencabut pedangnya. Sopo iki? Wah, langsung disabet kanan, sabet kiri. Wah, muter-muter, mubeng. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia tidak menemukan cerita itu. Dia berkata, siapa engkau? Wah, disabet kiri kanan. Kayak silat loh matanya. Wah. Hari itu dia jatuh. Dan dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Tuhan ya, bukan Tuhan. Dan kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Bangun dan pergilah ke dalam kota. Dan di sana akan dikatakan padamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman mendengar guntur, tapi teman nggak mengerti itu apa. Lalu Paulus dengan waktu dia buta dituntun pergi ke dalam kota. Nah ini yang menarik. Dalam kota Tuhan punya maksud. Dipilihlah orang. Satu. Siapa yang Tuhan pilih untuk memberkati Paulus? Pak Gimen? Oh tidak. Tuhan memilih yang namanya Ananias. Bapak Ibu ini bagus sekali, Ananias. Ananias itu bahasa di Alkitab Anda. Tapi bahasa Yahudinya Hananiah. Itu bahasa aslinya. Hananiah. Itu bahasa Ibrani, ini bahasanya bahasa Yunani. Hananiah. Kenapa Tuhan harus memilih orang bernama Hananiah? Nah kan situ banyak orang tahu Budi, bukan Budi, Budi. Gaya asli itu, Budi. Namanya siapa? Budi, orang Jakarta. Kalau Budi, orang Jawa. Oke, presiden kita, Bapak Joko Widodo. Widodo, harus gitu Bapak Ibu. Orang Jawa yang ngomong. Hananiah. Kenapa harus Tuhan memilih Hananiah? Kenapa enggak Hananiah yang bukan Pak Budi, Pak Wagimin? Kenapa harus Hananiah? Karena arti nama Hananiah itu penting. Hanan artinya adalah grace. Yahweh. Jadi Hananiah artinya adalah anugerah, grace of God, anugerah daripada Tuhan. Nah, hari itu Ananias dipanggil Tuhan toh. Ananias, siap. Wah, ada tugas apa? Engkau harus pergi ke rumah seorang dan di situ ada seorang buta. Oke, siap. Namanya siapa? Yang buta itu bernama Saul. Siapa? Saul. Waduh, mau nolak yang nyuruh Tuhan? Kalau enggak nolak, wah mati nih. Mesti mati Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda pernah lihat serigala yang kakinya kena perangkap? Mau tolong apa tidak? Kalau ada tolong, waduh mesake, cek dibuka. Begitu dia lepas, yang terekam pertama siapa? Nah Anda. Ananias mikir, waduh repot ini. Tuhan, begini ya, aku tahu engkau menyuruh aku kepada Saulus. Aku tahu, tapi nah, kalau sama Tuhan saya berikan sebuah tips.
khusus kita saja. Bapak Ibu, sama Tuhan jangan nolak, jangan nolak. Gak mau Tuhan apaan seperti itu, aduh gak bagus seperti itu. Anda akan nanti hidup Anda bermasalah dan potang panting susah. Saya berikan tips bagaimana Anda menjawab Tuhan dengan elegan. Anda berkata, Tuhan, aku tahu harus numpang tangan sama Paulus, aku tahu. Tapi kan engkau ya paham toh Tuhan. Kan itu Paulus lagi buta Tuhan. Nanti kalau tumpang tangan, peluk. Nah, kan dia sembuh toh Tuhan. Lah mata itu buka, teng gitu. Lah yang lihat pertama siapa? Kan aku Tuhan. Nah engkau sudah mempertimbangkan belum? Itu artinya menghimbau sama Tuhan. Tuhan, ya aduh gimana? Bapak Ibu, Tuhan punya maksud. Kalau Ananias menolak permintaan Tuhan Yesus, Tuhan akan mencari Ananias yang lain. Cari yang lain, Ananias lagi cari yang lain. Kita mengerti waktu Paulus numpang tangan sama Ananias, dikatakan, Saul, hari ini aku sudah disuruh Tuhan datang kepadamu, supaya engkau bisa melihat lagi dan melakukan firman Tuhan. Paulus buka matanya, teng. Wah Ananias selesai acara, kabur pergi udah. Bapak Ibu, satu, Ananias adalah orang yang Tuhan inginkan terjadi. Kenapa? Waktu Paulus buka mata, teng. Saul tidak melihat semua berita yang lain. Dia cuma melihat satu, anugerah Tuhan. Bapak Ibu. Jadi untuk maksud anugerah Tuhan itu, engkau harus punya nama yang benar. Waduh Pak, nama saya nggak benar. Kalau kita asal bertobat sudah bagus, sudah. Jadi nggak usah ganti nama atau mahal ganti nama, Bapak Ibu. Tapi Anda mengerti, Tuhan itu untuk satu maksud. Tuhan mencari seseorang. Anda mengerti itu? Berarti Ananias Tuhan pakai. Dan kerjaan Ananias apa lagi? Ya cuma itu, satu. Cuma itu satu saja. Tuhan perintahkan satu itu. Anda mengerti Bapak Ibu? Dari hal ini. Makanya penting kalau mencari nama, ini cari nama nih. Orang Ibrani, kalau orang Indonesia mau suku apa saja, Jawa, Sunda, Madura, Batak, Manado, Papua, Kalimantan, Bugis, itu di mana-mana sama. Nama anak adalah doa orang tua, ya toh. Ya zaman sekarang ini ada yang macam-macam tuh nama. Saya melihat ada 2 nama di Indonesia pakai namanya nggak bener nih. Itu ada. Tapi nama orang di Indonesia kebanyakan adalah doa orang tua. Beda sama anak di Yahudi. Orang Yahudi kalau memberikan nama anak kebanyakan adalah kondisi anak itu lahir seperti apa. Waktu melahirkan susah, sakit, segala macam menderita, kasih nama Yabes. Artinya kesakitan. Yabes artinya kesakitan. Yang repot anaknya kalau lagi sekolah. Hari ini ibu absen ya, Rudi, saya bu. Gitu ya. Mira, saya bu. Kesakitan mana? Waduh, tangannya gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi nama saya sudah nggak benar Pak. Ya kalau nama nggak benar Anda ganti saja. Misalnya namanya apa kasih nama yang bagus bisa Bapak Ibu. Kalau orang Yahudi itu adalah sesuai kondisi kelahiran. Nah orang kalau punya anak jangan pakai kondisi kelahiran. Pas Anda lahir lagi banjir di mana-mana. Namanya Mira Banjirwati. Waduh susah. Jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Paulus tuh. Nah cerita ini merupakan sebuah hal yang Anda perlu ngerti. Oh Tuhan tuh ternyata menggunakan seseorang tuh bukan cuma nama loh. Karakter Anda, sebuah latar belakang Anda, seluruh hidupmu dan hidup saya dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh memakai seorang itu secara lengkap. Itu sebabnya Bapak Ibu, Anda harus berdamai dulu dengan masa lalu Anda. Aku kenapa lahir di keluarga seperti ini? Orang tua aku enggak kenal. Kenapa aku lahir di keluarga seperti ini? Kenapa aku mengalami ini? Why Lord? Nah itu. Anda harus berdamai dengan hidup Anda. Karena kalau Anda berdamai dan Anda mengerti, Tuhan akan memakai Anda ke depan berdasarkan hidup Anda yang sudah Anda damaikan itu.
Bapak Ibu, itu sebabnya semua orang, banyak orang di muka bumi ini harus datang kepada Tuhan dan mengalami pemulihan. Pemulihan menjadi penting supaya engkau bisa menginjil kepada orang-orang yang mirip seperti Anda. Anda mengerti dalam hidup Anda, kalau Anda menginjil, orang bertobat, ada yang menginjil 20 kali, belum bertobat 100 kali gak bertobat juga tuh orang. Anda menginjil karena ketaatan. Penginjilan Anda lakukan karena ketaatan, bukan karena supaya orang bertobat. Saya kalau menginjili orang 100 kali, ya gak bertobat juga dia bisa kok. Tapi kalau saya menginjili orang 1 kali, dia bisa bertobat. Jadi pengaruh penginjilan itu bukan karena frekuensi sebetulnya, tapi Tuhan memakai penginjilan itu karena ketaatan saya Tuhan pakai. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lupakan yang di belakang Anda. Anda mengerti kalau nyetir itu ada spion ya. Kalau orang mau mundur, pasti lihat spionnya berkali-kali. Lihat spion terus pasti mau mundur. Ya kalau orang nggak lihat spion langsung mundur ngawur tuh Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda mau menyalip, Anda juga harus melihat spion. Lihat sebentar, kemudian Anda fokus ke depan dan Anda menyalip. Bapak Ibu, masa lalu, kalau Anda lihatnya lama, engkau pasti mundur. Tapi kalau engkau mau maju ke depan, engkau lihat sebentar, engkau maju ke depan. Nah, cerita mengenai Saul, Rabi Saul, ditentukan menjadi orang yang kelak akan menulis banyak kitab kepada Anda dan saya. Kisah Rasul ini adalah hal yang penting. Anda dengarkan ibadah pertama. Nah udah, yuk sini lagi. Bapak Ibu, menarik sekali. Jadi Hananiah sudah Tuhan pilih. Ini menarik. Bapak Ibu masih ingat gak kisah mengenai Musa. Musa itu 3 bersaudara, paling tua namanya Miriam. Udah besar tuh Miriam, sekitar umur 8 tahun atau 10 tahun. Adiknya Harun, waktu ada di cerita itu lahir umurnya 3 tahun. Dan Musa yang baru lahir. 3 orang dalam keluarga itu Tuhan memilih. Musa itu waktu kecil, iblis itu kehidupan, cara hidupnya, cara dia menghabisi itu, iblis tidak pernah tahu siapa yang Tuhan pakai. Tuh, dahsyat tuh. Iblis tahu bahwa akan ada orang yang Tuhan pakai untuk keluarkan bangsa Mesir. Dari Mesir keluarkan bangsa Israel. Ada orangnya. Tapi siapa orangnya, dia nggak tahu. Iblis tahu ada orang yang masuk ke muka bumi adalah Mesias. Dan tempatnya iblis tahu. Di Bethlehem Efrata, di kota di mana Daud pernah lahir di sana. Tahu, tetapi siapa orangnya nggak tahu. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa waktu peristiwa Tuhan Yesus lahir, Herodes merasa, wah ini ada yang nggak bener nih. Tapi Herodes nggak pernah ngerti siapa orangnya. Hari itu lahir, beda 6 bulan ya, lahir Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu betul-betul menjadi kisah utama di orang Israel hari itu. Karena Yohanes adalah satu-satunya orang yang penuh Roh Kudus dari kandungan ibunya. Bayangkan Bapak Ibu, dia dalam kandungan Roh Kudus, ya istilah kata kita sudah bicara bahasa lidah gitu ya, dalam kandungan. Waktu lahir terjadi mujizat. Ayahnya sembuh dari bisu. Yohanes waktu lahir, orang-orang di sekelilingnya, wah kaget. Menurut kisahnya, Yohanes itu dianggap sebagai Mesias. Anda mengerti ya, Yohanes dianggap sebagai Mesias. Oleh karena itu, orang tuanya itu diancam oleh orang Romawi. Makanya Anda mengerti kenapa Yohanes itu bajunya kulit onta, minumnya madu, makannya kacang belalang. Bukan belalang banget Bapak Ibu, makan belalang itu bukan belalang, kacang belalang, kacang polong belalang. Kalau makan belalang, ngeri banget ya makan belalang, kayak orang Thailand gitu. Enggak, itu kacang polong belalang dimakan Yohanes. Kenapa bajunya kulit onta ya? Kenapa penampilan kayak begini? Kan imam zaman dulu, ayah Yohanes adalah imam, Zakaria itu imam. Imam yang masuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di mezbah utama. Bagaimana mungkin Yohanes penampilannya kok kayak orang kere?
Bapak Ibu harus mengerti, sebab Yohanes lari dari keluarganya, pergi. Karena orang-orang Herodes ingin membunuh Yohanes. Kisah tidak ada di Alkitab, tapi di kisah budaya Yahudi dikatakan bahwa ayah dan ibunya mati. Yohanes lari. Dan Yohanes pergi masuk dalam kumpulan orang yang namanya Ezeni. Nah, ini bagus nih Ezeni. Wah, oke. Ezeni yang nomor 3. Ezeni adalah kumpulan orang yang hanya hidup bagi diri mereka sendiri, tidak berhubungan sama dunia. Kalau lihat orang Ezeni di sini, wah, mobil tidak, gitu, gadget tidak, gitu ya. Ezeni hanya hidup kelompok saja, nanam sendiri, terus mengembalakan sendiri. Mereka bahkan orang laki-laki bawa kendi. Masih ingat Tuhan Yesus? Guru, kita mau makan Paskah di mana? Engkau pergi, nanti akan ketemu orang pria membawa itu ember isi air, bukan ember, kendi isi air. Halo, masih ingat? Ya, masih ingat? Halo? Ya, oke ya. Itu siapa? Orang Ezeni. Nanti orang itu masuk ke rumah. Kamu masuk rumah itu, Petrus sama Yohanes suruh tanya sama tuannya, di manakah guru akan membuat malam perjamuan? Berarti Tuhan Yesus sama kelompok Ezeni dekat gak? Dekat. Ya, dekat. Yohanes adalah anggota dari kelompok Ezeni. Nah, Bapak Ibu, Yohanes dikira sebagai Tuhan Yesus. Dibunuh semua. Dibunuh. Waktu Musa juga sama. Kira-kira ini akan lahir orang yang akan Tuhan pakai untuk mengembangkan orang Israel. Orangnya nggak tahu, tetapi begini saja, bunuh saja. Waktu itu terjadi, iblis mengeluarkan gayanya, dan saya menyebutnya sebagai Dasipaltis. Skabra. Dasipaltis skabra adalah ular. Gak panjang, kecil sih ularnya 1 meter lah, kira-kira 1 meter. Kecil. Kepalanya kecil. Tetapi ular ini adalah egg eating snake. Ular pemakan dog, telur. Dia, itu telur besarnya bisa 4 kali kepalanya ular. Dimakan, gitu. Masuk, keluar nanti tinggal kulitnya. Anda mengerti itu ya? Ular pemakan telur, egg eating snake, namanya Dasipaltis skabra. Itu iblis berlaku seperti itu. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan punya rencana atas hidup Anda dan saya. Kita nggak paham, kita nggak tahu yang mana. Saya tanya, rencananya Tuhan apa? Ya tahu, tapi yang ini aja tahu, yang sana saya nggak tahu. Tuhan punya rencana. Anda mengerti kalau Anda dipilih Tuhan, engkau akan menghadapi Dasipaltis skabra. Rencana Tuhan itu terjadi bukan saat sudah terjadi, tapi sebelum terjadi itu penting. Saya ulang ya. Waktu Tuhan memilih seseorang, rencana Tuhan bukan saja hebat dan dahsyat waktu itu terjadi, tetapi rencana Tuhan itu dahsyat dan hebat sebelum terjadi. Makanya iblis mencari siapa yang punya telur, dibabat semuanya. Waktu Musa lahir, orang tuanya diminta membunuh Musa. Musa itu bayi yang cantik, bayi ini bagus dan gak tega. Dimasukkan dalam pandan. Pandan itu bukan pandan yang di sini, yang kecil-kecil itu, yang wangi itu bukan Bapak Ibu. Sebuah pandan tuh besarnya segini. Bisa 60 cm. Tuh kalau bacang, 1 cukup tuh. Bacang gitu, gede itu. Dan besar sekali. Itu dibentuklah sebuah kapal, ditutup, dikasih tergala-gala. Dilarung di laut Nil yang kecil tuh. Kakaknya ngelihat dari samping, atas penentuan Tuhan,
itu pandan tadi ditemukan oleh putri Firaun. Ditemukan, kakaknya bilang, mau aku carikan ibu buat menyusui enggak? Putri bilang, boleh. Lalu ibunya datang, ibu Musa. Dan Musa akhirnya tidak dibunuh. Itu adalah peristiwa Musa. Musa luar biasa sekali, di masa-masa itu Musa dipakai dan jadi luar biasa. Sampai satu ketika terjadi bilangan 12 ayat pertama. Oke, kita lihat ya. Gak usah dibuka Bapak Ibu sini. Aman HP Anda. Bilangan 12. Miriam serta Harun mengata-ngatai Musa berkenaan perempuan Kush yang diambilnya. Kelihatannya memang Musa waktu keluar dari Mesir, ini siapa Pak perempuan Kush ini? Apakah Zipora atau orang lain? Bapak Ibu mungkin ya, karena kita juga ngerti yang mana. Kemungkinan ini adalah orang yang lain. Zipora mungkin sudah meninggal. Ini adalah orang yang lain. Perempuan Kush yang diambilnya, memang Musa telah mengambil seorang perempuan Kush. Kush itu adalah Ethiopia. Bapak Ibu kalau Anda ngerti Ethiopia itu bukan Ethiopia sekarang. Ethiopia yang ada di Alkitab Anda sekarang tuh Sudan. Sudan ya. Jadi Ethiopia yang ada di Alkitab dengan Ethiopia sekarang tuh berbeda. Sudan mengalami peperangan dibagi dua. Sudan dan Ethiopia. Jadi Ethiopia yang disebut di Alkitab itu Sudan sekarang. Nah, itu Musa diam saja. Wah, Miriam sama Harun, kue ki piye toh? Wah, wah, banyak kata-kata. Musa cuma diam. Iya. Wah. Waktu itu menjadi terlalu keras, tiba-tiba Tuhan datang. Moshe, Miriam, Aaron, keluar. Wah. Bergidik mereka semua. Tuhan berkata, kamu tahu bahwa orang-orang pergi aku utus, hambaku, nabiku, dan mereka diutus. Kalau orang melihat mereka semua, Tuhan berkata, aku bertemu dengan mereka dengan cara yang berbeda. Mereka bertemu dengan nabi-nabi, utusanku, tapi beda dengan Musa ini. Musa ketemu aku muka dengan muka berhadapan berdua di Starbucks. Wah, ya itu tambahan, tit gitu ya nanti. Bagaimana kamu bisa ngata-ngatai Musa? Waduh, itu Miriam sama Harun. Waduh. Tuhan bilang, Tuhan pergi. Waktu Tuhan pergi, tiba-tiba kena kusta. Siapa yang kena kusta? Dari Miriam sama Harun. Miriam toh? Ya sudah percaya saja Miriam, oke. Miriam kena kusta. Lah pertanyaannya, kenapa Harun gak kena kusta? Nah ini Bapak Ibu penting nih. Bapak Ibu, saya mengerti Anda adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Anda harus melayani Tuhan. Karena kalau Anda melayani Tuhan, wah, kemudian ada kesalahan dan engkau pelayanan, menurut saya nanti hukumannya kecil. Harun tidak kena kusta, tapi Miriam kena. Kenapa? Karena Harun tuh imam. Lah kalau imam kena kusta, bubar semuanya. Nah, Bapak Ibu ngerti ya? Jadi ini adalah pesan pada Anda dan sekalian, mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Kalau nanti ada kesalahan, Anda tahu hukumannya kecil. Di gereja tidur itu, di gereja main HP, kena hukuman langsung itu. Bapak Ibu melayani Tuhan, jadi kalau ada suatu nanti harusnya lebih ringan, amin. Nah itu Bapak Ibu, Harun tidak kena kusta, yang salah dua, Miriam sama Harun kata-katai dua-duanya, tapi kenapa yang kena cuma Miriam? Ya karena Harun imam besar, makanya Anda mengerti dari cerita ini, mari melayani Tuhan. Nah, udah ya, ini kisah Musa ya, sudah ya, ini udah kejadian, udah terjadi seperti ini kisahnya. Ini kisah yang lain nih, akan berhubungan nanti ya. Bapak Ibu mengerti Salomo toh? Wah, orang paling kaya, Salomo. Salomo tuh ganteng nggak Pak? Nggak tahu. Tapi yang pasti dia kaya.
Kata anak perempuan teman saya mengatakan, laki-laki kalau kaya tuh auto ganteng. Otomatis ganteng sendiri gitu. Jadi pria tuh lebih baik kaya gitu. Bapak Ibu, itu Salomo. Berhikmat dan luar biasa, dia jago segala hal, itu Salomo. Nah, Salomo, kehebatan Salomo terdengar sampai ke negara-negara samping-sampingnya. Di negara samping itu, di Ethiopia, ada seorang penguasa wanita. Bukan raja, tapi perempuan. Ada 4 ratunya, ada 4 itu sebenarnya. Ini meninggal gantikan ini, ada 4, ratunya 4. Itu adalah penguasa Ethiopia. Penguasa ini mendengar Salomo berhikmatnya luar biasa. Dan perempuan ini memanggil anak buahnya. Engkau sudah mendengar itu di Israel, di sana ada raja yang pintar sekali namanya Salomo. Aku tidak tahu apakah benar apa tidak, tapi marilah kita ke sana. Siapkan seluruh bala tentara dan persembahan yang kita mau bawa supaya Salomo melihat betapa Ethiopia tidak kalah. Dibawa dan pergi ke sana. Sampai di Israel dia bertemu dengan Salomo. Koko Salomo, dia berkata. Salomo lagi enak pakai kipas, lagi santai gitu. Aku mendengar katanya engkau orang yang pintar sekali. Aku yang menanyakan beberapa hal engkau harus menjawab. Saudara berkata, hah? Laipa? Jadi ayo gak takut, ayo ngomong aja, kata Salomo. Perempuan menanyakan satu hal, des, Salomo cuma gini, deng. Dia bertanya banyak hal, deng, dijawab semua sama Salomo. Dan waktu dijawab, perempuan takut, Koko Salomo, ternyata kemampuanmu setengah pun aku belum dengar. Salomo berdiri. Sini ikut. Ditunjukkan pakaian dari karyawannya. Tata meja makannya. Ditunjukkan semua gaya-gaya perayaannya semua. Dan ditunjukkan kepada orang dari Ethiopia itu. Perempuan Ethiopia itu tunduk sama Salomo. Salomo berkata, mau apa lagi engkau daripadaku? Perempuan itu takut dan berkata, Koko Salomo, aku pengen punya anak. Bapak Ibu, saya akan ceritakan dari mana saya dapat cerita ini nanti ya belakangan. Nanti belakangan. Saya nggak bisa ngomong kosong nih Bapak Ibu, ada ceritanya di belakang nanti. Ini nggak bener ini ya Bapak Ibu. Dengar dulu ceritanya, dengar dulu, santai. Masih jam segini, masih belum jam 7 Bapak Ibu. Apa yang terjadi waktu itu? Aku pengen punya anak. Lah Salomo diminta kayak begini. Lah nggak minta jadi kasih sama Salomo kok. Istrinya kan 1.700 300.000 udah. Salomo. Orang yang paling dibenci ibu-ibu di Alkitab siapa? Salomo. Tapi pria mau ngomong iya nggak berani gitu. Salomo. Dan perempuan itu mengandung. Mengandung sudah punya anak dari Salomo. Bawa pulang keturunanku ini. Sebelum perempuan itu pulang, Salomo kan orang pinter tuh Bapak Ibu. Salomo pasti mengerti toh, bangsa Israel setelah Salomo nggak ada pasti nyembah berhala, pasti. Kalau dulu pada zaman Daud ayahnya, waktu zaman zaman nabi-nabi sebelum Salomo, terjadi sebuah percecokan karena tidak menyembah Tuhan. Apalagi waktu Salomo meninggal nanti, keturunannya pasti menyembah Tuhan. Salomo mengerti kalau orang tidak menyembah Tuhan, pasti akan diratakan tanah Israel. Bagaimana dengan tabut suci? Salomo mengerti, tabut suci tinggal nunggu waktu, pasti akan dicuri. Oleh karena itu, Salomo membuat replika. Ini asli replika. Ceritanya nanti ya, nanti nih dengerin dulu. Dia berkata sama perempuan ini, kamu bawa replika ini. Dikasih yang asli, bawa pulang. Karena Salomo tahu Israel akan habis. Tapi tabut suci tetap ada di tanah itu. Baik, waktu malam-malam hari terakhir itu, Salomo tidak tahu perempuannya menukar. Orang gak ada yang tahu tuh, gak ada yang tahu, ditukar. Kasih yang asli dipulangkan ngambil replika. Nah, dibawa sama perempuan ini. Orang taunya itu yang asli. Menurut kisah di Alkitab, kalau itu tabut suci dibawa ke Ethiopia, tabut suci harus dipelihara oleh orang-orang dari cerita
Keturunan Lewi. Siapa keturunan Lewinya? Ternyata orang-orang yang melayani tabut suci itu adalah Musa mengambil perempuan Ethiopia, menikah dan punya anak keturunan Musa. Lewi bukan? Lewi. Jadi orang-orang inilah keturunan Musa, suku Lewi yang mengurus tabut itu. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana tuh jauh ke depan. Musa gak paham, kenapa aku jatuh cinta sama orang Ethiopia. Tapi cerita itu kelak nanti di zaman Salomo terjadi. Bahwa keturunan Musa di Ethiopia ini yang mengurusi tabut suci. Bapak Ibu, Anda mengerti? Kisah ini diceritakan waktu Anda yang suka belajar akhir zaman. Suka akhir zaman ya? Enggak ada, suka akhir zaman. Anda di tahun 2011, tahun 2012. Yang bicara sekitar 12 tahun, 13 tahun yang lalu, Anda kalau melihat cerita akhir zaman Anda akan mengerti. Kenapa ada cerita bahwa tabut suci itu katanya di Ethiopia. Nah ya itu kisahnya. Tabut suci itu di mana? Ya ada di Israel. Tabut suci yang sekarang sudah ada di bawah, Bapak Ibu tahu Dome of Rock? Ya mesbah Dome of Rock yang kubah emas itu loh, kubah emas yang fotonya pasti di mana-mana ada. Di kubah emas itu ada sebuah kubah kecil. Di bawahnya sekitar 50 meter ada tabut perjanjian. Tapi tabut perjanjian itu sudah rusak. Di atasnya ada kerub, sudah patah kerubnya. Ini bawaan tongkatnya sudah patah. Itu adalah tabut suci. Anda pengen tahu itu dari mana Pak? Anda membuka Google, jangan sekarang, simpen dulu. Anda membuka Google, kemudian Anda menulis kata-kata ini. Nih. Ya, tulis aja bagaimana Yerusalem, Dome of Rock, itu terkait dengan itu di belakangnya. Anda klik, tapi tidak akan muncul, tapi nanti munculnya nanti saja, enggak sekarang. Ya, Bapak Ibu itu Ron Wyatt. Kisah ternyata tabut suci sudah ditemukan di Israel, tempatnya di bawah ada Dome of Rock di sini, di sebelah sananya ada tabut kecil bawahnya tuh. Makanya Bapak Ibu ini penting kalau Anda ke sana, ya nanti tunggu Israel aman. Kapan Pak? Ya kapan-kapan. Israel aman, Anda ke sana. Anda melihat bahwa orang asli Israel tidak ada yang berani masuk ke daerah Dome of Rock. Kalaupun masuk melipir pinggir, gak berani ke tengah karena konon di bawahnya ada tabut perjanjian. Gitu. Nah cerita yang di Ethiopia itu ternyata adalah replika yang ada di Yerusalem. Nah cerita replikanya gimana? Ya seperti tadi ceritanya. Bahwa Tuhan telah menyelamatkan. Ternyata walaupun itu dibawa replika, tapi orang tidak tahu, orang terus memeliharanya dengan baik. Dan sesuai firman Tuhan katakan dalam kitab Torah, yang mengurusi itu semua haruslah keturunan dari Lewi. Bapak Ibu, kalau Anda melihat cerita ini, berapa tahun dari Musa sampai Salomo? Berapa tahun tuh? Kisah Musa sampai zaman Daud Salomo itu bertahun-tahun. Tapi Tuhan sudah melihat ke depan dan dia memutuskan satu perkara hikmat. Musa gak ngerti kenapa dia jatuh cinta kepada perempuan Ethiopia. Anda mungkin bilang sama saya sekarang hari ini, Pak, saya gak ngerti Pak hati saya, kenapa saya jatuh cinta sama setaris saya. Ah, ini ngawur ini orang ini. Udah bilang, weh sudah akhir zaman loh. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah kisah ini adalah rencana Tuhan yang dahsyat. Kalau saya melihat kisah apa lagi Bapak Ibu, ini menarik nih. Pak, tapi kan kita harus doa toh Pak. Rencana Tuhan kita harus doa. Supaya firman Tuhan itu jadi dan saya tuh siap, saya harus berdoa. Ada banyak gereja yang membuat seminar doa. Bicara mengenai bagaimana Anda mendalami soal doa. Itu bagus sekali saya mendukung. Tetapi firman Tuhan bilang apa soal berdoa? Di firman Tuhan berdoa digunakan kata-kata yang indah. Bapak Ibu, sebuah hal yang menarik.
Yohanes Pembaptis. Ditulis dalam bahasa Yunani seperti itu, Yohanan, dalam bahasa Ibrani Yohanan, Yohanan. Yohanan. Kalau saya tanya, Yohanan itu artinya apa? Ya kalau Hananiah, grace of God, gitu ya. Hanan kan grace tadi. Kalau Yohanan, ya Hananiah, nih Hananiah. Grace of God. Kalau ini, God, grace. Jadi artinya sama, anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan itu dapat dari mana Bapak Ibu? Anda bisa berkata, dari mana? Sebetulnya dalam kitab Perjanjian Baru, sudah ditulis bagaimana cara Anda berdoa. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis itu lahir dari ayah bernama Purwanto. Apa? Ya. Zakaria itu adalah nama Yunani, tapi Zakaria adalah nama dari Ibrani. Dan Zakaria itu menikah sama istrinya bernama Pujiastuti. Bukan. Elisabeth atau Eliseva sama Elisabeth. Elisabeth dan Zakaria. Bapak Ibu, Anda mengerti dari arti nama ini, sebuah kondisi yang Tuhan katakan akan terjadi. Yohanan, grace of God, gitu ini God, grace, Zakaria dan Eliseva. Eliseva, Tuhanku bersumpah. Sheva itu 7. Tapi kenapa bilang sumpah Pak? Karena zaman dulu orang bersumpah pasti pakai 7 anak domba. Makanya kalau Anda mengerti BR Sheva, sumur 7, BR sumur, Sheva 7, BR Sheva, sumur 7. Sumur sumpah Tuhan. Tuhanku bersumpah. Zakaria, ingatkan Tuhan. Ingatkan Tuhan akan sumpahnya, engkau akan mendapatkan anugerah. Gitu Bapak Ibu. Jadi kehidupan Yohanes Pembaptis itu menarik sekali. Ingatkan Tuhan akan sumpah Tuhan, maka engkau akan mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu, kisah ini. Makanya kalau Zakaria menikah sama Eliseva, ini sebuah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak lagi terjadi, ya dia menikah dengan Maria mungkin. Kalau ini Eliseva menikah sama Yusuf, ya nggak terjadi juga. Tapi dipilih nama Zakaria dan Eliseva. Bapak Ibu, nama Anda tercatat semua di kitab kehidupan. Pak, bisa lepas Pak? Bisa lepas. Tercatat, bisa lepas. Alkitab bilang, bisa lepas tuh Bapak Ibu. Nama Anda sudah tercatat tapi bisa lepas. Makanya Anda harus setia sama Tuhan dan ingatkan Tuhan akan sumpahnya. Kalau Anda berdoa seperti ini, Tuhan, Engkau yang berjanji menatang kakiku, supaya penjahat-penjahat tidak bisa menggerogoti aku. Engkau yang bersumpah, supaya aku bisa hidup di hadapan-Mu dengan sepenuh hati. Terjadilah kehendak-Mu. Terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau Anda berdoa gini, Tuhan, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Mainnya jam 8 hari Minggu. Anda ibadah sore pas tadi jam 8 nonton ya. Nuduh aja Bapak ya. Bapak Ibu bisa ya? Ini bisa ya? Jadi waktu Anda mengingatkan Tuhan akan sumpahnya, Anda menemui yang namanya, nah cerita itu penting. Karena kalau Anda berkata, nama di atas segala nama. Kata nama itu menggunakan kata bahasa onoma. Kata bersama saya, onoma. Jadi gini, kalau ada orang berjalan, saya panggil Budi. Yang jalan 5 orang, namanya Budi semua. Budi Siswanto, Budi Supriyadi, Budi Waskito, Budi semua. Budi, 5-5-nya auto balik wajah dan 5-nya hadap saya. Pasti. Karena orang tidak bisa membedakan, ini manggil sopo gitu ya. Tetapi kalau Tuhan memanggil, itu bentuknya luar biasa sekali. Saya teringat Tuhan tuh paling suka, jadi kota liburannya Tuhan.
Tuhan suka pergi ke Betani. Bet, rumah. Ani, orang miskin. Bethany, rumah orang miskin. Kemana Tuhan liburan? Ke rumah orang miskin. Pergi. Nah, Tuhan pergi ke sana dan di kota itu ada sebuah rumah di mana Tuhan suka tinggal. Di rumah itu tinggal satu keluarga, ayah ibu mungkin sudah meninggal dan ada 3 anggota keluarganya. Yang paling besar bernama Maria. Mary, Miriam, sama. Yang kedua bernama, halo. Oh sudah pulang Pak, semua udah yuk habis pulang, yuk pulang. Tarik nafas dulu Bapak Ibu. Oke, pertama Maria, kedua, ya 3 Lazarus. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau Anda mengingat kisah ini kisah menarik nih. Cerita bahwa kalau Tuhan datang ke rumah itu, makanya di situ Maria langsung datang dan duduk di bawah kaki Yesus. Dia duduk, dia mendengar apa yang Tuhan ceritakan, dia melihat pada Tuhan dan terus ada di situ. Tetapi adiknya, wah sibuk, nepon Gojek. Gitu. Dia mau telepon, ayo soto paling enak di mana? Bawa soto. Mau Starbucks paling enak, bawa. Terus dia berkata, Tuhan engkau harus ngomong dong, masa dia mendengarkan engkau tapi santai aja, aku capek begini. Tuhan berkata, engkau susahkan dirimu dengan banyak hal. Tapi masalahnya bukan cuma 2 orang ini, yang nomor 3 Lazarus. Di kamar gak keluar, main game. Nah makanya mati cepet tuh. Nah Bapak Ibu, ini penting. Waktu Tuhan harus meninggal, satu hari Tuhan mendapatkan WA blast. Lazarus yang kau kasihi sakit. Wah, dikirim, ting. Tuhan melihat, wah sakit Lazarus. Tapi Tuhan sepertinya berlambat-lambat dan tidak mau mendatangi orang di sana. Karena berapa lambat, meninggallah Lazarus. Lazarus meninggal. Waktu Lazarus meninggal, Tuhan berkata, ayo kita pergi ke sana. Sudah meninggal kok. Tapi biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pergilah Tuhan Yesus ke sana. Waktu pergi ke sana, wah nangis semua, nangis. Tuhan, kalau engkau di sini nggak mungkin Lazarus itu meninggal, wah nangis segala macam. Tuhan jadi maskil hatinya, dan kemudian dia dibawa ke tempat Lazarus dikuburkan. Bapak Ibu harus mengerti, orang Yahudi sama orang Mesir itu beda. Orang Mesir terjadi kalau misalnya meninggal dibalsem. Jadi orang Mesir itu balsemnya untuk mengawetkan. Tetapi beda sama balsem orang Yahudi. Orang Yahudi untuk meledeskan, melting. Itu dikasih rempah-rempah, tubuhnya larut itu. Dengan cepat sekali, karena jumlahnya mungkin sekitar 60 kati. Banyak sekali. Sekitar 40 atau 40 kilo kira-kira. Dan itu sudah ledes semuanya. Tubuhnya sudah habis. Dan Tuhan berdiri di depan sebuah pekuburan. Dia berkata, hari ini dia berdoa sama Bapa. Dan dia berkata, Lazarus, metu kowe. Tiba-tiba bangun, bangun. Jeklik. Kira-kira begitu, kira-kira. Keluar. Nah, waktu keluar, Tuhan kemudian pergi. Siapa yang mengutus orang untuk membebaskan Lazarus semua? Ya orang-orang di sana. Hal yang menarik. Hari itu di kota Betania ada berapa nama Lazarus? Banyak. Lazarus itu adalah nama yang kelihatannya buat orang yang miskin. Anda mengerti ya? Jadi nama Lazarus ada banyak, ada sekitar 12 atau 16 orang. Yang meninggal ya mungkin 8 orang. Nah orang yang bernama Lazarus ini meninggal. Kalau Tuhan berkata, Lazarus, metu ente. Itu kalau keluar, 88 bangkit semua tuh. Tapi enggak loh di sini, Lazarus yang keluar tuh yang ini. Onoma. Onoma tuh bicara sebuah nama dan karakteristik. Jadi kalau Tuhan mengatakan, Aruna kemari. Aruna yang ngeliat gini, ya cuma saya. Ya memang cuma saya ya, nama gak ada yang sama lagi sama nama saya, gak ada yang sama. Waktu saya melihat ke sana, yang
yang Tuhan panggil Aruna, itu yang Aruna, tipenya yang pendeta, gitu, yang pakai jaket, gitu, kacamata, cengar-cengir. Gitu. Onoma adalah sebuah panggilan dari Tuhan kepada seseorang terkait dengan karakter Anda, tipe Anda. Maka Tuhan kata, Lazarus keluarlah engkau. Itu seluruh jasad reniknya itu yang sudah melting tadi, nyatu semua. Krrrk. Lazarus keluarkan pakai tubuh Lazarus. Anda kan tahu, tubuhnya sudah habis. Sudah melting semuanya. Udah larut. Jasad reniknya sudah nyebar kemana-mana. Kok bisa kumpul jadi Lazarus lagi? Bapak Ibu, dari sini Anda mengerti. Adalah penting. Kalau Anda, andai kata, sekian jikalau apabila mungkin meninggal duluan. Jangan kita Pak, ya luar sana, meninggal. Gak perlu khawatir, ini penting nih. Pak, kalau meninggal tuh gimana Pak? Nanti caranya Pak, apakah dibakar atau dikubur? Yang sudah meninggal ya sudah. Itu kan tugas yang buat orang yang belum meninggal. Toh? Halo? Iya toh? Si A meninggal. Si B bingung, mau bakar atau mau dikubur. Wah, banyak orang. Apa urusan dengan A? Sudah meninggal A? Sudah. Gitu. Kan gak mungkin A bangun lagi, aku mau ya, nanti kubur ya. Oke, mati lagi. Kan gak mungkin Bapak Ibu. Terjadi kisah ini. Tuhan katakan, apapun yang terjadi, kalau sampai ada orang meninggal, Tuhan panggil, dia akan keluar dan bangkit. Sebab Tuhan berkata, ini penting nih dari hari ini. Anda berkata, Pak, kalau saya jadi orang Kristen, cara apa yang saya harus belajar? Konsep berpikir apa yang saya harus mengerti supaya iman saya kuat? Saya menyarankan untuk Anda membaca Apostol Creed atau Credo para Rasul atau Syahdat para Rasul. Di gereja-gereja tertentu, tempat saya yang lama, tiap kali diucapkan. Tapi saya melihat kalau di tempat ini mungkin jarang. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, saya mengerti Anda semuanya hafal. Oke? Bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Halo? Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Tunggal. Tuhan itu putranya yang tunggal. Tapi setelah dia meninggal dan naik ke sorga, dia menjadi yang pertama dari antara Anda. Putranya yang tunggal, Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti Tuhan itu siapa? Tuhan. Kalau turun sedikit, jangan terima. Dia nabi? Enggak. Dia tokoh yang besar? Enggak. Mau tokoh hebat? Enggak. Dia Tuhan. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dengan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria. Anda dan saya dikandung dari ibu Anda. Tapi Yesus beda, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Jadi setelah itu Maria punya anak gak dengan Yusuf? Alkitab berkata, Yusuf dan Maria setelah itu punya anak-anak lagi, Bapak Ibu. Nah, aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, percaya langit dan bumi, akan Yesus yang tunggal Tuhan kita yang dikandung Roh Kudus, lahir anak darah wanita Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Orde Baru. Oh yang enggak toh, itu jauh jelas. Pontius disalibkan, wafat dan dikubur. Yang turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebelah kiri siapa? Sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Sebelah kiri Bapa siapa? Doa kita pada. Tapi terjemahannya beda Bapak Ibu. Anda mau kasih tahu nggak nih? Nggak usah. Ya Bapak Ibu, sebelah kiri Tuhan adalah malaikat Gabriel. Terjemahan di sini dikatakan tidak seperti itu, tapi dalam terjemahan aslinya mengatakan sebelah kiri Tuhan, malaikat Gabriel. Bapak Ibu, teruskan, nggak ada di Alkitab ya sudah, Bapak Ibu. Dari situ datang mengadili orang hidup dan mati. Tuhan itu mengadili orang hidup dan mati loh.
Aku percayakan Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Am itu artinya Katolik. Jadi kalau Anda berkata gereja yang Katolik dan kudus, orang Katolik ya pakai kudus dan am. Sebetulnya sama saja, mau ngomong Katolik atau ngomong am sama. Yang kudus dan am, persekutuan para kudus. Ada persoalan doa di sini? Penting. Persoalan para kudus, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, cerita syahdat ini Anda minimal, Anda mengerti dan Anda percaya. Kalau Anda sudah berpegang sama syahdat itu, rohani mah aman lah Bapak Ibu. Aman. Anda tidak perlu, saya sulit mengerti. Yang penting, yang singkat, Anda mengerti soal kredo. Creed, apostol creed, kredo para rasul, syahdat para rasul. Dari cerita ini ada satu hal yang penting. Yuk kita buka. Kisah 4 ayat 12. Sudah mau pulang Bapak Ibu? Siapa suruh jam segini? Ya itu masalahnya. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada lagi dalam siapapun di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus ya. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan cuma satu jalan, melalui Tuhan Yesus. Saya melihat Bapak Ibu sudah mengerti di YouTube sekarang sudah banyak khotbah-khotbah yang menyerang Tuhan Yesus ya. Banyak banget. Saya mengerti bahwa ini bicara akhir zaman. Bapak Ibu Anda harus mengerti cerita itu adalah ya dan amin. Anda harus mengerti bahwa kisah ini harus Anda hadapi hari-hari ini. Sebab kita sedang ada di akhir zaman dan masa yang paling terakhir sekali. Anda harus bersiap diri dalam segala hal. Kira-kira 3-4 tahun lagi akan melihat perubahan yang besar. Perubahan sudah ada hari ini, tapi Anda akan melihat yang besar nanti 2027, 2028 akan melihat perkaranya. Tapi mengertilah, Tuhan inginkan Anda dan saya untuk pergi jadikan semua bangsa murid. Jangan lupa menginjil. Pak, nginjil itu harus one to one. Tidak. Anda membantu orang, Anda berikan seorang perbuatan yang baik, itu semua sudah bagian dari menginjil. Tuhan mengatakan, waktunya telah singkat. Tuhan datang segera. Anugerah Tuhan limpah hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bangkit diri Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu. Oh iya, karena saya mengerti Tuhan mengatakan kepada saya bahwa Anda sudah lapar. Oke.